Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Pilihan TV, puji syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah atas segala yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, khususnya nikmat Islam dan iman. Sholawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tak pernah lupa saya untuk mendoakan para sahabat Insan Pilihan TV. Semoga Allah memudahkan rezeki kita, barokah umur, dan semoga hidup kita di dunia ini tetap dalam naungan agama Islam sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan menceritakan, membagikan sebuah kisah aksi heroik Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada saat perang Khandaq dan motif terjadinya perang Khandaq. Kisah perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq? Khandaq adalah bahasa Arab yang memiliki makna parit, dan pertempuran Khandaq juga sering disebut dengan pertempuran Al-Ahzab. Tepatnya pada tahun 5 Hijriah 627 Masehi, di mana seluruh kaum Arab telah mengepung Madinah dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Pasukan tersebut berniat membuat makar dengan menyerang Madinah serta menghabisi seluruh pasukan kaum muslimin. Siapa pelopor dari peperangan ini? Ya, siapa lagi kalau bukan pasukan gabungan dari Yahudi Bani Nazir dan kafir Quraisy. Merekalah golongan yang paling besar kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kisahnya? Apa penyebab terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab? Cerita perang Khandaq dimulai setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan di sana beliau berusaha berdakwah dan menyebarkan Islam di Madinah dan sekitarnya. Dengan izin Allah, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Tapi di Madinah bukan hanya ada orang Muslim saja, melainkan terdapat banyak suku Yahudi yang tinggal di sana. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa Rasulullah akan memberikan kebebasan pada mereka untuk tetap tinggal di Madinah dengan syarat mereka tidak mengganggu umat Islam apalagi memeranginya. Singkat cerita, kaum Yahudi pun menyepakati persyaratan Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak lama kemudian, yakni setelah terjadinya perang Uhud, suku Yahudi yang ada di Madinah mulai berubah. Mereka melanggar perjanjian terang-terangan dan menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah dan para sahabat. Bahkan mereka berkeinginan untuk memerangi beliau. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak tinggal diam. Beliau pun memerangi dan mengusir mereka dari kota Madinah. Dan di antara suku Yahudi yang diusir oleh kaum muslimin dari Madinah adalah suku Yahudi Bani Nazir. Kemudian setelah Bani Nazir diusir, mereka pun pindah ke perkampungan Yahudi yang bernama perkampungan Khaybar. Di situ terdapat jumlah dan kekuatan yang lebih besar. Di samping itu, mereka mencermati kaum muslimin di setiap dakwah dan langkahnya. Namun, hari demi hari terus berlalu, justru malah membawa keuntungan bagi kaum muslimin. Kekuasaan mereka semakin mantap, sehingga hal itu membuat orang-orang Yahudi semakin marah
khususnya Yahudi Bani Nazir. Akhirnya Yahudi Bani Nazir mencari berbagai macam cara untuk melampiaskan dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menyiapkan pasukan dan kekuatan besar untuk menyerang Madinah. Karena jika mereka melakukannya sendiri, tentu akan dapat dikalahkan dengan mudah oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berpikir keras, akhirnya mereka mendapatkan ide untuk membentuk serta mempersatukan pasukan-pasukan dari seluruh bangsa Arab secara sembunyi-sembunyi, sampai kaum muslimin tidak ada yang mengetahuinya. Lalu berangkatlah 20 orang tokoh Yahudi Bani Nazir menemui orang kafir Mekah dan mengajak mereka bergabung untuk menyerang Madinah. Orang kafir Mekah pun menerima ajakan tersebut. 20 tokoh Yahudi Bani Nazir itu juga mengajak suku Yahudi Ghatafan. Yahudi Ghatafan pun juga menerima ajakan mereka. Usaha 20 tokoh itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga mengajak suku-suku Arab lain yang memusuhi Rasulullah dan umat Islam. Secara serentak mengalir pasukan yang terdiri dari kafir Quraisy, Kinanah, dan sekutu lainnya dari penduduk Timamah yang dikomando oleh Abu Sufyan. Hingga akhirnya mereka benar-benar berhasil mengumpulkan suku-suku Arab untuk menyerang dan menghancurkan kota Madinah. Bahkan jumlah gabungan pasukan Yahudi dan kafir Mekah tersebut sangat banyak hingga mencapai 10.000 orang pasukan. Menurut perhitungan, jumlah tersebut melebihi jumlah penduduk Madinah, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua. Bayangkan saja, jika pasukan ini menyerang kota Madinah, tentu umat Islam di Madinah bisa langsung habis. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui rencana mereka. Namun ada seorang sahabat yang tahu dan langsung mengabarkan kepada Nabi. Maka beliau pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Karena rencana atau makar mereka begitu membahayakan. Namun ketahuilah bahwa makar Allah lebih baik daripada makar mereka. Ketika itu, Rasulullah dan para sahabatnya sedang berdiskusi secara panjang lebar dan lama. Dan akhirnya mereka sepakat menerima usulan dari seorang sahabat yang cerdik dan cerdas, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu jika ada musuh yang hendak menyerbu dan mengepung kota kami menggali parit yang dalam. Parit itu dapat menutupi kota kami sehingga musuh tidak bisa menyerang kami." Setelah ide Salman tersebut disetujui Rasulullah, mereka langsung membuat parit mengelilingi kota Madinah. Strategi ini adalah strategi yang aneh karena bangsa Arab tidak pernah sekalipun melakukan siasat tersebut. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat dari kalangan laki-laki untuk menggali parit yang dalam, sehingga pasukan kafir terhalang masuk ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang laki-laki, dan setiap kelompok itu bertugas menggali parit sepanjang 18 meter. Mereka menggali dengan alat seadanya, karena memang zaman dahulu belum ada peralatan seperti sekarang ini yang sudah canggih.
Subhanallah, begitulah pengorbanan kaum muslimin dalam membela Islam. Parit yang digali Rasulullah SAW dan para sahabat sepanjang 2.250 meter. Lebar bagian atas kira-kira 7 meter dan bagian bawah 4,5 meter. Sedangkan dalamnya lubang parit kira-kira 3 meter. Di saat itu juga Rasulullah SAW terus memompa semangat para sahabat. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah dosa orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor." Padahal pada waktu itu, pada waktu menggali parit, udara di kota Madinah sangat dingin. Ditambah lagi makanan dan minuman yang sulit didapatkan karena persediaan makanan dan kurma sudah habis. Bahkan mereka juga memasak gandum yang sudah rusak dan membusuk. Begitulah keadaan kaum muslimin ketika menggali parit. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik bercerita, Rasulullah keluar dari daerah Khandaq, tempat parit digali. Di sana sudah ada para sahabat muhajirin dan juga ansor. Mereka semua menggali parit itu di pagi hari dengan udara yang sangat dingin. Pada waktu itu, mereka tidak memiliki pembantu yang dapat mengerjakan pekerjaan ini. Rasulullah melihat keadaan mereka sangat kelelahan dan kelaparan. Beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah sahabat Ansor dan Muhajirin." Mereka menjawab, "Kamilah yang telah berbaiat kepadamu ya Rasulullah, siap berjihad selagi kami masih hidup." Rasulullah SAW dan para sahabat bekerja keras. Mereka semua bekerja dengan penuh semangat. Tidak ada satupun dari mereka yang bersantai-santai. Nabi juga ikut serta dalam menggali parit. Rasa lapar dan dingin tidak mereka pikirkan lagi. Mereka terus bekerja hingga tidak kenal lelah. Abu Talhah bercerita, "Kami mengadukan kepada Rasulullah rasa lapar yang semakin terasa. Dan ternyata kami melihat di perut Rasulullah sudah terikat 2 buah batu. Akhirnya kami pun mengikat batu di perut kami." Saat Jabir bin Abdillah melihat Nabi kelaparan, sampai-sampai perutnya diganjal batu, ia pun merasa iba melihat kondisi Rasulullah menahan lapar begitu berat. Dia langsung pulang dan mencari makanan yang ada di dalam rumahnya. Ternyata ia hanya memiliki gandum sebanyak 2 genggam tangan dan 1 ekor kambing. Lalu Jabir memotong kambing itu dan meminta istrinya untuk memasak daging kambing dan gandum tersebut. Jabir pun datang menemui Nabi SAW dan mengajak beliau makan di rumahnya. Jabir menyampaikan ajakannya itu dengan membisikkan di telinga beliau. Hal ini dilakukannya karena gandumnya sangat sedikit. Ketika waktu makan tiba, ternyata Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabat yang menggali parit. Jumlah mereka kira-kira 1.000 orang. Tentu Jabir dan istrinya sangat kebingungan. Makanannya pasti tidak akan cukup. Jabir pun menemui Rasulullah SAW dan menanyakan hal itu. Tetapi Nabi hanya tersenyum. Rasulullah pun menyuruh para sahabat itu masuk ke rumah Jabir satu persatu. Mereka semua memakan makanan yang sudah disiapkan istri Jabir. Para sahabat makan dengan puas dan kenyang di rumah Jabir. Begitu juga Rasulullah SAW. Subhanallah, padahal makanannya hanya sedikit,
Bahkan setelah para sahabat makan, makanan tersebut masih utuh, seakan-akan belum dimakan sama sekali. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Beliau mendoakan makanan yang sedikit hingga bisa menjadi banyak dan cukup dimakan oleh 1000 orang. Hal ini hanya Rasulullah saja yang bisa melakukannya. Kemudian orang-orang muslim terus melanjutkan menggali parit tanpa henti-hentinya. Padahal Madinah ketika itu dikepung dengan gunung-gunung, dengan tanah berbatu dan bertanah kasar. Hingga sore hari, akhirnya dengan pertolongan Allah, Rasulullah dan para sahabat berhasil menyelesaikan galian parit itu sebelum pasukan kafir sampai ke Khandaq. Selain itu, Nabi juga telah menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Mereka semua berada di Khandaq, tepatnya di depan Gunung Shola. Sementara pasukan kafir yang terdiri dari suku Ghatafan, Quraisy, Nazir, dan lainnya telah tiba di daerah Khandaq dengan pasukan yang tak terkira jumlahnya. 4.000 pasukan Quraisy tiba di Al-Mujtama'ul Ashal, kawasan Rumat, tepatnya antara Zuruf dan Za'abah. Sedangkan 6.000 pasukan kabilah Ghatafan dan penduduk Najd tiba di Zanab dekat Uhud, bertepatan pada tahun ke-5 Hijriah. Tepatnya malam Sabtu bulan Syawal, pasukan kafir tiba di Madinah. Namun, setelah mereka sampai di Madinah, tiba-tiba saja pasukan kafir sangat terkejut dengan apa yang mereka dapati. Mereka tidak bisa masuk dan menyerang Madinah karena terhalang oleh parit yang panjang. Pasukan kafir itu sama sekali tidak menyangka, karena bangsa Arab tidak pernah mengenal adanya parit ketika berperang. Mereka meyakini bahwa parit-parit ini tipu daya kaum muslimin agar mereka tidak bisa menyerang Madinah. Pasukan kafir pun berhadapan dengan pasukan Rasulullah SAW, namun dibatasi parit di antara mereka. Pasukan kafir mencari celah untuk masuk dan menyerang pasukan Rasulullah SAW. Mereka berjalan mengelilingi parit untuk mendapatkan jalan menyeberang, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Salah seorang tentara kafir yang bernama Amr bin Abduwad berhasil menyeberangi parit lewat jalan sempit. Amr adalah seorang prajurit berkuda yang gesit dan lincah bermain pedang atau tombak. Dengan congkak dan sombong, si kafir ini berani maju ke depan dan mengajak berduel pasukan kaum muslimin. Sambil membanggakan kebolehannya mengendalikan kuda, ia berteriak menantang, "Hei, apakah tak seorang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Tantangan dari seorang jagoan yang garang itu tidak ditanggapi oleh pasukan muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa Amr bin Abduwad itu dan betapa tenar namanya sebagai pendekar yang mahir duel 1 lawan 1. Setelah melihat kenyataan tak ada seorang pun yang menanggapi tantangan Amr, Ali bin Abi Thalib tidak tahan lagi menahan perasaan geramnya. Ia segera berdiri dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, biarlah saya yang menandingi dia." Nabi Muhammad yang mengetahui benar Amr itu seorang pendekar yang kenyang makan garam perang tanding, beranggapan bahwa Amr bukanlah tandingan bagi saudara sepupunya yang baru berusia kurang lebih 30 tahun itu. "Duduk sajalah engkau, dia adalah Amr,"
ucap Rasulullah. Di sisi lain, karena tidak ada juga jawaban dari pihak kaum muslimin, maka Amr yang beringas itu berkor lagi. Mana surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh, Ejekan itu terasa seperti sembilu yang sangat mengiris-iris hati kaum muslimin. Tetapi mereka tetap diam. Dengan darah muda yang mendidih laksana lahar yang menyembur, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak dapat lagi menahan gejolak hatinya mendengar penghinaan yang sangat menyakitkan itu. Ia mendesak lagi kepada Rasulullah SAW. Biarlah saya yang menghadapinya, ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah kembali memerintahkan supaya Ali duduk dan tenang, sebab yang akan dihadapinya bukan orang sembarangan. Dengan perasaan yang sudah terbakar dan dengan nada gemas, Ali berusaha meyakinkan Rasulullah bahwa ia sanggup melawan dedengkot kaum musyrikin itu. Biar Amr sekalipun ya Rasulullah. Mengingat tekad Ali bin Abi Thalib yang begitu bulat dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin, akhirnya Rasulullah memberi izin dan restu kepada sepupunya itu untuk tampil ke depan. Dengan hangat Ali menyambut persetujuan dan izin Rasulullah. Ia segera meloncat ke depan menyongsong tantangan seorang lawan yang bukan sembarangan. Dengan mengenangkan baju besi dan menghunus pedangnya yang tersohor dengan nama Zulfikar, Ali maju dengan ayunan langkah yang tegap dan diiringi doa Rasulullah SAW. Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri dan sebaik-baiknya. Setelah berhadap-hadapan dengan Amr, tanpa perasaan gentar sedikit pun, Ali bertanya kepada Amr, "Hai Amr, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan seorang dari Quraisy untuk menempuh salah satu jalan di antara dua jalan hidup?" "Ya," jawab Amr dengan singkat dan angkuh. "Engkau kuajak ke jalan Allah dan Rasulnya, yaitu ke jalan Islam," lanjut Ali. Kata-kata Ali ini diucapkan dengan suara lantang yang memecahkan kesunyian garis pertempuran. Hampir semua mata dua pasukan yang siap bertempur tertuju kepada dua sosok tubuh yang sedang berhadap-hadapan. Amr bin Abduwad yang sudah cukup usia, garang, dan banyak pengalaman menghadapi perang tanding, kini bertatap muka dengan seorang anak muda yang berdiri tegak di hadapannya. Pemuda pemberani, jantan, dan perkasa, berbaju besi dengan pedang terhunus di tangan. Sungguh anggun kelihatannya. Konfrontasi antara dua orang itu melambangkan konfrontasi dari dua kekuatan yang berlawanan. Kekuatan lama yang sudah lapuk dan kekuatan baru yang sedang tumbuh, yaitu kekuatan jahiliyah dan kekuatan Islam. Mendengar pertanyaan yang bernada desakan itu, dengan cepat Amr menyahut, "Aku tidak membutuhkan itu." "Kalau begitu, mari kita mulai bertanding," tantang Ali sambil siaga menghadapi gerakan Amr. Tantangan Ali itu diremehkan saja oleh Amr. "Aku tak suka menumpahkan darahmu. Ayahmu kan teman karibku." Tanpa memperdulikan ucapan Amr, Ali dengan perasaan tak sabar lagi berucap, "Tetapi demi Allah, aku justru ingin membunuhmu." Ucapan seorang muda yang dianggap ketus oleh Amr itu ternyata membangkitkan amarah dan meluapkan emosinya.
Cepat saja darah perang yang mengalir dalam tubuh Amr mendidih. Naluri keprajuritannya secara cepat menyentakkan gerak refleksi dan langsung seketika menyerang Ali. Demikian gesit dan tangkasnya Amr mengayunkan pedang dengan dorongan tenaga yang luar biasa. Tetapi Ali tidak kalah tinggi nalurinya dan gerak refleksinya. Amr yang sejak semula meremehkan lawan, ternyata sia-sia belaka dalam mengerahkan segala kekuatan ototnya untuk menebas leher Ali bin Abi Thalib. Kesempatan yang melesat itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Ali. Ia mengelak, menangkis, dan menyerang dalam gerak beruntun secara kilat. Pada saat Amr kehilangan keseimbangan badan, pedang Zulfikar yang diayunkan kuat-kuat oleh Ali menyambar bahu kanan Amr sampai terbelah dua. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh dari atas kuda, menggelepar di tanah, mandi darah dan debu. Perang tanding berlangsung demikian cepat dan selesai jauh lebih cepat dari yang diperkirakan orang. Pada mulanya banyak yang menduga bahwa Ali yang masih hijau itu akan dibelah dua oleh pedang Amr. Oleh karena itu, ketika jagoan Quraisy itu tersungkur, tidak bangkit kembali, banyak orang dari kedua pasukan terkesima. Hampir saja mereka tidak mempercayai apa yang sudah terjadi. Baru setelah Ali menyerukan takbir, kaum muslimin menyambutnya dengan mengumandangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib kembali menghampiri Rasulullah. Dengan perasaan haru dan syukur kehadiran Allah Ta'ala, Rasulullah mengeluarkan pernyataan singkat. Perang tanding yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abduwad itu merupakan perbuatan paling mulia yang dilakukan umatku sampai hari kiamat. Terbunuhnya jagoan Quraisy ini belum menyelesaikan jalannya perang Khandaq, namun cukup menimbulkan kegoncangan yang hebat di kalangan pasukan penyerbu. Semangat pasukan penyerbu semakin merosot setelah harapan mereka untuk dapat menerobos parit makin tipis. Namun pasukan kafir terus berusaha mencari jalan dan celah untuk masuk, tetapi mereka gagal dan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyerang mereka dari balik parit itu dengan lemparan panah dan tombak. Perang ini berlangsung dengan cara saling melempar panah dan tombak, sehingga menjadikan orang kafir tersebut jengkel dan marah karena mereka kesulitan menyerang Madinah. Perang Khandaq terus berlangsung selama beberapa hari. Pasukan kafir membuat tenda di sana karena tidak bisa menyerang. Begitu juga dengan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 orang sahabat yang wafat sebagai syahid. Sementara di pihak pasukan kafir terdapat 10 orang yang mati. Seorang sahabat mulia bernama Sa'ad bin Mu'ad terkena lemparan panah, sehingga beliau terluka parah dan dirawat di salah satu tenda pasukan Nabi. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yakni Allah mengirimkan angin yang sangat kencang dan udara yang sangat dingin ketika malam tiba. Angin itu yang menghancurkan kemah-kemah pasukan kafir, sehingga mereka semakin kedinginan dan tidak ada tempat berteduh. Semua pasukan kafir dilanda ketakutan. Akhirnya seluruh pasukan itu pulang ke Mekah dan kembali ke suku masing-masing. Begitulah pertolongannya yang diberikan kepada Rasulullah dan para sahabat. Pasukan kafir sudah berusaha menyerang Madinah selama 1 bulan. Namun dengan iman yang kuat dan kerja keras kaum muslimin, Allah menolong mereka dari kejahatan kaum kafir. Jika dilihat dari kisah Khandaq, jelas sekali bahwa pasukan muslimin memenangkan perang ini dengan telak. Meskipun perang Khandaq atau perang Ahzab bukanlah peperangan yang seru, menimbulkan banyak kerugian dan saling berhadapan.
Tapi tetap saja ini merupakan catatan sejarah perang yang sangat menegangkan, yang berakhir dengan pelecehan di pihak kaum musuh Islam, sehingga memberikan kesan sebesar apapun kekuatan dimiliki musuh Islam untuk melumatkan kaum muslimin, maka tidak akan bisa menghancurkannya. Mereka berbuat makar, namun makar Allah lebih baik daripada makar mereka. Itulah tadi kisah lengkap perang Khandaq yang penuh dengan hikmah dan aksi heroik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang insya Allah sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.